Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya selaku autor ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pelaku produksi. Pelaku produksi itu sendiri adalah menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Dalam sistem ekonomi, kegiatan produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan dan meningkatkan jumlah produksi. Bidang-bidang produksi itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu bidang ekstraktif, bidang agraris, bidang produksi, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Bidang ekstraktif itu sendiri adalah produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan oleh alam tanpa melalui pengolahan lebih lanjut, seperti pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Untuk bidang agraris adalah produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bidang industri, adalah produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, mengolah barang mentah menjadi jadi, dan juga pariwisata. Untuk bidang perdagangan adalah produksi yang mengumpulkan atau menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan. Dan yang terakhir adalah bidang jasa, yaitu produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Untuk materi selanjutnya adalah tingkatan produksi. Tingkatan produksi dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tingkatan primer, sekunder, dan tersier. Untuk tingkatan primer adalah produksi yang menghasilkan bahan-bahan dasar yang bisa langsung dikonsumsi. Selanjutnya adalah tingkatan sekunder, yaitu jenis produksi yang mengolah bahan-bahan dasar yang dihasilkan oleh tingkat primer. Untuk tingkatan yang terakhir adalah tingkatan tersier, yaitu produksi yang bersifat memperlancar proses produksi dan menyalurkan hasil produksi. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu proses produksi. Proses produksi adalah tahap yang harus dilakukan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Proses produksi ada yang membutuhkan waktu lama, sedang, atau relatif singkat, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi. Proses produksi digolongkan menjadi 4 macam, yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses terus-menerus, dan proses produksi berselingan. Proses produksi pendek adalah proses produksi jangka pendek yang langsung menghasilkan barang atau jasa. Contohnya proses produksi makanan seperti singkong goreng, nasi, dan ayam goreng. Yang kedua adalah proses produksi panjang, yaitu proses produksi yang memakan waktu lama. Contohnya proses produksi menanam padi dan membuat rumah. Proses yang ketiga adalah proses terus-menerus atau continue, adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan secara berurutan melalui beberapa tahap. Yang terakhir adalah proses produksi berselingan, yaitu proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkannya menjadi bahan jadi, misalnya pada produksi mobil. Untuk materi yang keempat adalah faktor-faktor produksi. Guna memproduksi suatu barang atau jasa, manusia memerlukan faktor-faktor yang disebut faktor produksi. Terdapat 4 macam faktor produksi, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga, faktor produksi modal, dan faktor produksi pengusaha kewirausahaan. Untuk faktor yang pertama adalah faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam, meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, dan yang lain-lain. Faktor yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja, adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Tenaga kerja terdiri atas berbagai macam, yaitu tenaga kerja jasmani, tenaga kerja rohani, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tak terdidik. Yang ketiga adalah faktor produksi modal, adalah semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Contohnya mesin, cangkul, bensin, solar, bahan baku, dan yang lain-lain. Jenis-jenis modal itu sendiri terdapat berbagai macam, yaitu modal tetap, modal masyarakat, modal lancar, modal perorangan atau individu, modal nyata, modal abstrak, modal sendiri, dan modal asing. Materi yang kelima, perluasan produksi. Perluasan produksi dilakukan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan atau menambah kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.
Perluasan produksi dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Ekstensifikasi. 2. Intensifikasi. 3. Diversifikasi. 4. Normalisasi. 5. Spesialisasi. 6. Mekanisasi. 7. Memberikan fasilitas dan kemudahan. Ekstensifikasi adalah perluasan produksi dengan cara menambahkan faktor produksi. Contoh, menambahkan mesin, mendirikan pabrik baru, dan membuka lahan baru. Dan yang kedua, intensifikasi adalah perluasan produksi yang dengan cara membesarkan kemampuan berproduksi dari aktor produksi yang sudah ada tanpa menambahkan jumlah faktor produksi. Yang ketiga, diversifikasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah jenis produksi. Yang kelima, spesialisasi adalah perluasan produksi dengan cara mengadakan pembagian kerja. Ini disebabkan karena setiap pekerjaan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Yang keenam, mekanisasi adalah perluasan produksi dengan cara menggunakan mesin-mesin yang bisa hemat waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memberi fasilitas dan kemudahan. Memberi fasilitas dan kemudahan yaitu perluasan produksi yang dilakukan pemerintah sebagai suatu kebijakan umum. Lanjut materi yang keenam dan terakhir, hubungan perilaku produsen dengan kepentingan masyarakat. Kegiatan produksi sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi, jika kegiatan produksi tidak dijalankan dengan baik, maka produk akan merugikan bagi konsumen. Terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan agar produsen dapat mencegah kerugian dari kegiatan produksinya. 1. Dalam berproduksi, produsen wajib memperhatikan tata cara pembuangan limbah yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, dalam berproduksi, produsen wajib memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan. Caranya dengan memberikan upah di atas UMR. Hindarilah eksploitasi alam secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, mengusahakan menggunakan cara produksi yang bersifat padat karya, bukan padat modal. Yang kelima, agar manfaat produksi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, pendiri tempat-tempat produksi hendaknya tidak terpusat di Pulau Jawa ataupun di kawasan Indonesia bagian barat. Yang keenam, hendaknya mengurangi produksi barang-barang yang tidak ramah lingkungan, seperti barang-barang yang menggunakan freon. Yang ketujuh, usahakan melakukan produksi yang bersifat daur ulang, sehingga bisa mengurangi penumpukan sampah industri sebelumnya. Yang kedelapan, tidak menggunakan kegiatan promosi yang berlebihan sehingga dapat merugikan konsumen. Yang kesembilan, membuat produk yang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Dan yang ke-10 dan terakhir, mencantumkan waktu kadaluarsa bagi produk makanan, minuman, dan obat-obatan.